Oke, Shalom, berjumpa lagi dalam program obrolan rohani Sutomo. Luar biasa, pemirsa yang setia. Di sini kita akan melanjutkan lagi pekan ini untuk pelajaran rohani yang luar biasa yang akan kita terima. Saya harap saudara mengikuti terus dan bagikan setiap video-video yang saudara terima menjadi berkat bagi setiap orang. Kita kehadiran banyak para narasumber dan juga ada keynote speaker kita. Saya mau menyapa satu-satu dulu nih sebelum kita mulai obrolan kita. Ada Bapak Simbolon. Halo Pak Simbolon. Halo, salam, selamat ketemu lagi. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Halo Bang Boy, apa kabar Bang Boy? Halo, shalom semuanya. Oke, luar biasa. Lalu ada Pak Pendeta Denny Panjaitan dulu nih. Halo Pak Pendeta. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Oke, luar biasa itu, headsetnya itu luar biasa itu. Oke, lalu ada Bapak Eldi Arifin. Halo Pak Eldi. Halo, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dan ada orang muda kita nih, Edo. Halo Edo. Puji Tuhan, baik mereka. Terima kasih. Dan teristimewa, kita ada keynote speaker, yaitu dari pimpinan Conference DKI Jakarta, Departemen Legal Conference, dan dengan hormat saya sebutkan Pendeta Lindon J. Situmorang. Halo Pak Pendeta, apa kabar? Alhamdulillah, Pendeta. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Lindon atas waktunya. Baik, kita akan masuk segera obrolan kita ini. Dan kita awali dengan doa. Kita minta dengan hormat Pendeta Denny Panjaitan membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan oleh karena rahmat-Mu yang nyata bagi kami. Pada saat ini kami rindu untuk kembali menikmati lembaran kebenaran firman Tuhan. Hadirlah Engkau Bapa memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami akan memperoleh damai dan berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Denny Panjaitan atas doanya. Baiklah, saudara-saudara pemirsa, pada kesempatan ini, pekan yang akan kita ikuti pelajaran rohani kita, yang akan saudara saksikan obrolan kami, yaitu berjudul Pendidikan dan Sains. Ini luar biasa. Pendidikan dan Sains. Di mana rohaninya? Di mana rohaninya? Judulnya Pendidikan dan Sains. Ini harus kita lihat di dalam ayat hafalan atau ayat yang akan menjadi utama pekan ini. Mazmur 19 ayat 2 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit dan cakrawala. Di sana ada dunia sains, kita tahu itu. Bagaimana? Orang muda dulu nih kita tanya. Edo, melihat di awal dari temanya adalah pendidikan dan sains. Apa yang mau disampaikan di sini, Edo? Oh, baik. Kalau dari saya pribadi, Pendeta, mengenai sisi pandang dari pendidikan dan sains ini, bagaimana suatu atau dua kata yang sama seperti kemarin antara gereja dan pendidikan, ini tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk masalah sains pribadi atau sains sendiri, saya dulu SMA mengambil jurusan sains atau IPA. Nah, di pelajaran atau jurusan tersebut saya mempelajari apa yang tidak saya pelajari sekarang, yaitu di jurusan saya sekarang. Bertentangan lah istilahnya. Jurusan saya sekarang akuntansi, tapi waktu SMA saya mengambil sains, nah mengambil IPA. Banyak sekali yang bisa saya ambil waktu 3 tahun saya mengambil jurusan IPA ini. Mungkin dari hal-hal kecil yang membuat saya berpikir bahwa sains di dunia ini makin hari, makin tahun, makin zaman itu makin berkembang. Nah, apakah sains yang saya pelajari di sekolah sama seperti sains yang Tuhan ajarkan kepada saya? Nah, saya berpikir ada dua teori dari sains ini, yaitu teori dunia dan teori dari surga. Teori dari dunia tentang sains adalah
teori Big Bang. Nah, saya pelajari itu waktu SMA. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa teori Big Bang ini awal mula dunia terbentuk karena memang sudah ada partikel-partikel kecil yang mengumpul dan membuat segala sesuatu itu terbentuk apa adanya. Itu dari teori Big Bang. Nah, dari teori yang saya ambil dari surga, yaitu adalah Allah berfirman. Nah, antara teori Big Bang dan teori Allah berfirman, ini menurut saya pribadi. Karena apa? Karena untuk di dunia ini segala sesuatu yang diciptakan Allah berfirman. Nah, itu kecuali kita manusia. Kita manusia itu kita diciptakan dari tanah, beda seperti sama yang lain, semua diciptakan dari Allah berfirman. Jadi untuk sains ini saya memegang dua prinsip, antara prinsip dunia, teori Big Bang, dan prinsip saya sains dari surga. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya, Pendeta. Oke, luar biasa. Terima kasih Edo, nih orang muda kita yang luar biasa boleh memaparkan pendidikan dan sains. Dan menjadi hal yang menarik lanjutannya adalah tadi sudah dibagi ya antara bagaimana sains secara pandangan dunia, bagaimana secara percaya atau ada mengakui Tuhan. Dan dalam pelajaran kita ini sudah diangkat oleh Edo bahwa ada tipu muslihat atau perangkap-perangkap setan yang berusaha untuk mengalihkan seluruh manusia, khususnya para pelajar. Kita ini manusia ini belajar seumur hidup, kita maka pelajar. Maka mengalihkan seluruh pelajar ini dari pandangan yang tadinya harusnya memandang sang Khalik, pencipta Allah yang maha besar, yang adalah satu-satunya sumber dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi kita dialihkan kepada sebuah apa? Hikmat manusia dalam mengupas segala apa yang ada di dunia ini. Ini menarik. Ini menarik. Dan yang hebatnya lagi adalah banyak orang terperangkap. Oleh karena memang seksi sekali dan senang sekali ketika bisa mengupas sesuatu yang menjadi sebuah rahasia sebuah karya semesta ini. Dan seringkali banyak manusia berusaha dengan akalnya, menggunakan pikirannya, filsafatnya, sehingga mau mengungkap sebuah kehidupan ini. Tetapi ada hal yang menarik, bahwa kita harus sadar bahwa dalam kehidupan dunia ini atau manusia ini memiliki keterbatasan yang sangat-sangat terbatas. Dari cara pandang kita aja kita tidak bisa memandang secara keseluruhan. Tidak bisa memandang di balik tembok ini, saya tidak bisa memandang, tapi Allah bisa memandang semuanya. Itu menurut pelajaran kita. Bagaimana Pak Pendeta ini? Saya langsung ke Pendeta dulu deh. Pak Pendeta Linton melihat antara pendidikan dan sains dan juga menarik perhatian kepada Allah sendiri itu. Ada pendapat Pak Pendeta? Ini kira speaker kita. Oke, luar biasa. Di unmute dulu Pak Pendeta. Boleh di unmute dulu Pendeta? Terima kasih Pak Pendeta Kris. Saya hanya mau menyampaikan, seharusnya sains itu ya, atau katakanlah seni yang dimiliki oleh manusia untuk boleh merangkai lebih dalam bagaimana penunjukan bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menakjubkan. Itu yang seharusnya yang harus dikembangkan dan harus difokuskan. Tetapi saya melihat sekarang ini di zaman era abad ke-21 ini, karena begitu canggih teknologi yang membuat manusia itu lupa kepada pencipta, lupa kepada Allah. Salah satu contoh, kenapa manusia sekarang ini artinya sudah bertuankan terhadap gadget? Ini kan teknologi kan? Zaman teknologi yang luar biasa sekarang ini membuat manusia lupa kepada Khalik pencipta. Kalau mungkin kita Pak melihat situasi dan kondisi bagaimana perkembangan zaman sekarang ini, apa saja pun untuk zaman gadget sekarang ini gampang Pak untuk didapatkan.
apa saja. Mau cari pekerjaan, pakai gadget, internet segala macam dengan fasilitas yang ada. Ya, bahkan sekarang ini manusia hampir separuh dunia ini sudah mendewakan uang dan bisnis. Apa yang terjadi? Mereka lupa kepada Tuhan, Khalik pencipta mereka. Jadi dengan kita mempelajari sains ini seharusnya kita akan lebih melihat bahwa Allah itu luar biasa kuasanya. Kita tidak boleh lupa Pak sebagai orang-orang yang mungkin sudah mempelajari firman Tuhan. Allah sudah berketetapan pada mulanya. Jadi kata pada mulanya itu merujuk bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini dimulai oleh ciptaan Allah. Bukan hasil daripada pemikiran atau buah pemikiran manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, perlu mau saya sampaikan, kita manusia sekarang ini, mungkin kita di dalam kelompok kita ini obrolan rohani untuk khusus gereja kayu putih atau Supomo ini, kita bukan artinya orang-orang yang terkenal atau mungkin sains-sains yang mungkin terkenal, yang pernah mungkin mendapatkan hadiah Nobel, kita enggak seperti itu. Kita harus akui, apalagi saya secara pribadi harus akui bahwa saya bukan merupakan orang yang pintar, bukan orang yang mungkin sudah mendapatkan gelar yang tinggi ataupun orang-orang yang brilian, bukan seperti itu. Tapi mungkin sebatas pengetahuan saya dengan apa yang saya pelajari daripada firman Tuhan. Semua yang ada di dunia ini, baik di surga, itu adalah di bawah kendali daripada Allah. Bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, Allah sekarang ini mengendalikan. Jadi kalaupun mungkin ada sains pengetahuan atau mungkin ya keintelektualan manusia sekarang ini hanya membahas kulit-kulitnya saja. Tapi pada dasarnya semua itu adalah diciptakan oleh Allah. Itu mungkin yang perlu harus kita garis bawahi Pak, supaya jangan kita lupa bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah memberikan dasar yang luar biasa bagi kita sebelum kita lanjut dalam obrolan berikutnya di dalam pelajaran kita. Memang hal yang menjadi keseruan adalah sains dan seni itu adalah suatu hal yang indah. Indah sekali. Kenapa saya katakan indah? Karena memang mempelajari sains ini memang indah, menarik, dan banyak daya tarik yang luar biasa. Karena kadang-kala atas penasaran manusia itu, di balik segala sains itu seakan-akan mendapat jawaban dari penasaran itu. Dari segala sesuatu. Nah, tetapi yang menarik dari pelajaran kita juga ada sebuah kalimat dikatakan bahwa keindahan di dalam kekudusan. Bagaimana itu? Berhiaskan kekudusan. Segala sesuatu, seni, pengetahuan, pendidikan ini pun harus dibungkus, dihiaskan di dalam sebuah kekudusan. Bagaimana Pendeta Denny melihat ini, Pendeta? Baik, terima kasih Pendeta Kris. Memang indah. Manusia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda kalau berbicara mengenai keindahan. Ada yang melihat lukisan itu sebagai sesuatu hal yang indah. Ada yang melihat tanaman-tanaman sebagai sesuatu yang indah. Ada juga yang saat ini sedang trending melihat ikan cupang, ekor ikan cupang sebagai sesuatu yang indah. Nah, kalau orang yang tidak mengerti sudut pandang itu akan berpikir, wah, bodoh ini orang-orang mau bayar uang 1 juta, 2 juta untuk beli ekor ikan cupang yang penuh dengan warna-warni. Kenapa nggak dicat aja sekalian? Kan begitu. Tapi rupanya inilah yang menarik. Memang kalau kita berbicara mengenai keindahan, indah ini subjektif. Tidak bisa dipukul rata. Kalau si A berkata ini indah, maka si B pun harus bilang itu pun juga indah. Tidak bisa begitu. Berbeda indah-indah. Namun, seperti yang tadi Pendeta Kris sampaikan, ada satu dasar dalam firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 9, menekankan bagaimana sudut pandang sebagai pengikut Kristus untuk melihat sesuatu yang indah. Oleh karena itu, Mazmur tersebut berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berhiaskan, perhiasan. Perhiasan adalah keindahan. Tidak mungkin orang pakai perhiasan atau berhias kalau bukan mencari keindahan. Dan keindahan yang harus dipegang kepada umat Kristen, terlebih sebagai pendidikan khusus yang utama, yaitu adalah kekudusan. Kita bisa melihat
bagaimana alam sekitar kita ini indah. Dan kita yakini itu semua oleh karena karya cipta Tuhan yang luar biasa. Dari situ kita bisa belajar bahwa alam yang kita tinggali ini adalah alam yang indah. Berarti Tuhan yang menciptakan alam ini melebihi dari segala keindahan yang sekarang kita bisa lihat. Oleh karena itu, keindahan pun timbul di beberapa aspek, termasuk seni dan juga sains. Seni, bagaimana warna-warni yang indah yang Tuhan telah ciptakan, lukisan-lukisan bunga yang Tuhan telah ciptakan. Seharusnya itu bisa menuntun para umat-umat Tuhan untuk memahami akan karya cipta Tuhan yang indah dan bagaimana keluar biasaan Tuhan. Melalui sains dibuka bagaimana keadaan dunia, keadaan alam yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan varietas-varietas yang indah, yang penuh dengan struktur-struktur yang sangat tidak terselak. Dari situ kita bisa melihat kembali bagaimana Tuhan sangat luar biasa menciptakan segala sesuatunya indah. Namun jangan sampai manusia terjebak oleh karena melihat satu ciptaan itu indah, jadi lebih berfokus kepada ciptaan, bukan berfokus kepada sang pencipta yang jauh lebih indah. Dan ada garis yang harus diperhatikan dalam memperhatikan hal yang indah. Kalau kita buka dalam Kejadian 3 ayat 6, di mana di sana Hawa melihat bagaimana buah dari pohon itu indah tampaknya. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa tidak semua hal yang indah itu suci. Dan dia menciptakan alam semesta ini indah, maka dia juga mau jangan tampilan luarnya aja yang indah. Tampilan dalamnya pun harus indah. Apa tampilan dalamnya? Yaitu tabiat. Kalaupun bentuk luarnya nggak terlalu indah secara fisik manusia, tapi biarlah tabiatnya indah. Karena Tuhan kita ini pun Tuhan yang indah, Tuhan yang suka dengan sesuatu yang indah, dan dia berharap ciptaannya pun juga hidup indah. Apakah itu di dalam tabiat atau juga di dalam keseharian. Seperti itu Pak Simbolon. Sepertinya kalau yang sudah tidak indah, tidak kudus, jarang orang yang pengen cari tahu. Iya. Tapi Pak Pendeta, apakah ada Tuhan menciptakan sesuatu yang indah? Nah, apakah ada Tuhan menciptakan yang tidak indah dan tidak kudus? Itu nanti kita akan kembali ke dalam Kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan, dan ketika Tuhan menciptakan hari per hari, dia menjawab bahwa Tuhan melihat semuanya itu sempurna. Jadi memang semua yang Tuhan ciptakan di dunia ini sempurna, indah. Namun kembali oleh karena dosa, ada beberapa elemen yang terkontaminasi sehingga keindahannya berkurang, tapi walau begitu masih tetap indah, masih tetap bagus. Oleh karena itu pasti Pendeta Situmorang, Pak Pendeta, bisa menolong kita untuk melihat lebih jauh apa itu hal-hal yang indah dan yang kudus yang Tuhan ajak kita untuk selalu merenungi. Dipersilakan Pak Pendeta Situmorang. Ya, langsung berarti ini direct pertolongan ini namanya. Baik, terima kasih Pak Dedi. Saya mungkin memberikan salah satu contoh ya. Saya pernah mendengarkan kutipan seperti ini. Gadis yang cantik, surga bagi mata, neraka bagi jiwa, siksaan bagi kantong. Kenapa harus ada istilah yang seperti ini? Memang pada dasarnya hampir semua cantik itu memang betul-betul alami. Ciptaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan memberikan mata bagi kita untuk boleh melihat yang cantik, mana yang jelek, mana yang enggak, yang tidak baik. Kan seperti itu. Kenapa disebutkan garis yang cantik surga bagi mata? Kita ini yang khususnya yang obrolan rohani, kita ini semua laki-laki nih ya. Saya jamin kita senang melihat wanita yang cantik. Ketika kita melihat wanita yang cantik dengan mata yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, mulailah terseleksi
Ada mata daging dan ada mata rohani. Bagaimana kita melihat wanita yang cantik ini bisa memiliki kudusan atau tidak? Kan mata rohani yang akan kita gunakan. Gadis yang cantik surga bagi mata, neraka bagi jiwa. Kenapa disebut neraka bagi jiwa? Pada umumnya, perempuan-perempuan yang cantik itu, dia juga kan pasti tertarik dengan laki-laki yang ganteng, kan gitu, seperti itu kan? Kalau contohnya kita dekat dengan seorang perempuan yang cantik, padahal ukuran kita pas-pasan, ya kan? Wajah juga pas-pasan, perekonomian juga pas-pasan, pendidikan juga pas-pasan. Lalu ketika kita menggandeng perempuan yang cantik ini, ada laki-laki juga yang main mata. Perempuan ini tahu. Akhirnya perempuan ini juga main mata sama laki-laki itu. Karena kita sudah berteman dengan perempuan ini nanti akan menjadi beban mental bagi kita. Makanya disebutkan siksaan bagi neraka bagi jiwa. Karena ada yang menyaingi kita dari semua sisi pendidikan, kekayaan, dan segala lini. Ya ini kan akan membuat kita menjadi siksaan bagi jiwa kan. Akhirnya kita ya adalah rasa cemburu, adalah rasa nggak enak. Ini gara-gara di samping kita ada wanita yang cantik. Ini bisa akan menjadi siksaan, surga bagi mata, neraka bagi jiwa. Lalu yang ketiga, siksaan bagi kantong. Pada umumnya perempuan-perempuan yang cantik itu, apalagi ekonomi kita pas-pasan, tidak mungkin dia mau diajak untuk makan di pinggir jalan kan. Pasti dia akan menginginkan dia mungkin ya restoran-restoran berbintang dan segala macam. Apa yang terjadi? Kantong menipis kan gitu. Ya kan? Ini adalah merupakan rentetan, begitulah kehidupan wanita yang cantik ini. Kalau mungkin wanita yang cantik ini adalah merupakan orang yang rohani, tidak akan pernah akan bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Supaya kita artinya bisa memberikan satu gambaran keindahan dan kekudusan itu. Kalau Tuhan menciptakan perempuan yang cantik itu, sudah benar-benar inner beauty-nya di dalam hatinya, tidak akan pernah menjadi siksaan bagi kantong, tidak akan pernah menjadi neraka bagi jiwa. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan. Tetapi kalau contohnya inner beauty-nya itu, di dalam hatinya itu tidak dibungkus dengan perhiasan-perhiasan luar, maka kita akan menyatakan luar biasanya Tuhan itu bisa menciptakan seorang sosok perempuan yang begitu cantik, yang agung. Maka kemuliaan Tuhanlah yang akan ditunjukkan, ditonjolkan dengan ciptaan yang cantik itu. Itu mungkin yang boleh saya berikan gambaran tentang keindahan dan kekudusan ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi udah cukup ya masalah cantik-cantik ini. Kita lanjut dulu nih. Ada hal juga yang unik dalam pekan pelajaran kita ini adalah ahli dalam kesalahan. Waduh, ini bagaimana ini? Bang Boy melihat nih Bang Boy. Ahli dalam kesalahan, sudah ahli, tapi ternyata dia ahli dalam kesalahan gitu. Atau mungkin diartikan bahwa dengan status atau yang mengemban status sebagai seorang ahli ternyata salah dalam keahliannya dalam menilai atau menjelaskan tentang kehidupan di dunia sains dan pendidikan. Oke, bagaimana? Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ahli dalam kesalahan, ya, pendidikan dan sains. Ya. Biasanya ilmu pengetahuan biasanya bertentangan dengan namanya firman Tuhan. Ya. Kecenderungannya, ya, itu secara duniawi. Padahal sebenarnya sains itu harus mendukung namanya firman Tuhan seharusnya. Tapi fakta di dunia sekarang terlalu sering antara sains dan firman Tuhan itu kontradiktif. Ya. Nah, di pelajaran hari Selasa, ya, dijelaskan bahwa memang banyak para ahli, ya saintis lah ya,
para ilmuwan, mereka dengan pemikiran yang luar biasa, dengan gelarnya yang profesor, doktor, ya, mencoba untuk mengembangkan pemikiran mereka sendiri, ya, tanpa mendalami sebenarnya apa yang Tuhan telah ciptakan atau Tuhan telah atur sebelumnya. Ya, nah inilah yang menjadi kendala ketika banyak para saintis ini, para ahli dan ilmuwan ini, mereka membuat suatu teori, ya salah satu contoh, ya teorinya Darwin, ya dia mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, ya. Nah ini kan sudah memang benar-benar menyalahi dengan namanya firman Tuhan, ya. Bahkan Alkitab sendiri mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan pada hari ke-6, ya. Alkitab firman Tuhan tidak pernah mendukung namanya bahwa manusia berasal dari kera, ya, apakah itu melalui proses evolusi, ya. Nah, itulah sebabnya dikatakan bahwa sekarang banyak para ahli ini bertahan di dalam pemikiran mereka, ya. Mereka mencoba membuat berbagai macam teori, pendapat yang ini pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya firman Tuhan ajarkan, ya. Dan sekarang dikatakan di pelajaran di hari Selasa, ya, bahwa ini sudah terjadi selama hampir 2000 tahun, ya. Kesalahan ini bahkan terjadi sampai sekarang. Saya tidak tahu bahwa teori evolusi ini masih diajarkan di pendidikan, apakah itu di bangku SMA atau bangku kuliah, apakah ini masih bertahan? Saya pikir masih, ya. Padahal ini sudah jelas bertentangan dalam Alkitab. Itulah sebabnya firman Tuhan dikatakan dalam 2 Timotius, ya, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21, ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, ya. Ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, ya. Banyak para ahli yang sebelumnya mereka percaya firman Tuhan, tapi karena mereka mencoba membuat pemikiran mereka sendiri, akhirnya mereka apa? Seperti mengabaikan apa namanya yang dituliskan oleh firman Tuhan. Nah, inilah sebabnya ini sudah diamarkan oleh firman Tuhan dari sejak dulu, ya, bahwa akan banyak orang, ya, yang memperbincangkan menurut pemikiran mereka sendiri. Apa yang disebut dengan omong kosong, pertentangan, ya, yang itu bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Sehingga ini pula yang apa? Yang diajarkan, ya, bukan hanya disimpan oleh mereka sendiri, tapi ini diajarkan apakah itu di bangku kuliah, di bangku sekolah. Nah, inilah yang kesalahan inilah yang sampai sekarang tetap terjadi. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, ya, kita tidak akan pernah terjebak dalam masalah ini. Kalau memang Tuhan sudah katakan ini ciptaannya adalah sempurna adanya. Tidak ada namanya dari yang ini dulu, dari kera dulu, ini menjadi ini berevolusi menjadi ini, dari partikel gas dulu baru terbentuklah berbagai macam atom-atom, akhirnya terjadilah bumi. Nah, ini kan sudah menyalahi dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan terjebak dalam apa yang diajarkan oleh para ahli ini. Mereka selalu berkutat dalam kesalahan. Tapi kita beruntung, kita sebagai umat Tuhan, kita diajarkan bahwa Allah memiliki ciptaan yang sempurna, ya. Kita perlu, ya, mengimani ini. Kita terapkan dalam kehidupan kita bahwa memang apa yang diajarkan oleh Alkitab itu sangat relevan dengan apa yang akan terjadi sampai pada akhirnya, ya, bahwa dunia ini adalah pada awalnya sempurna, tapi karena dosa dirusak, ya. Tapi memang Tuhan akan pulihkan kembali ciptaan ini, ya, supaya ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat-umat yang percaya, setia sampai kepada Tuhan.
datang untuk kedua kalinya. Demikian Pak Pendeta. Oke, terima Penjelasan dari kasih. saya. Bang Boy, ini kelebihan umat Tuhan ini kayaknya sepertinya jago mengkritisi para ahli ya. Sedangkan ahli ini luar biasa ini ahli ini. Profesor itu tidak mudah loh didapat gelarnya. Dan itu melalui sebuah ujian dan luar biasa. Tetapi ketika kita dikatakan sebagai umat Tuhan, kita bisa membuat antitesisnya terhadap para profesor-profesor ini. Mungkin kita lanjut dulu ini supaya satu bagian karena saya lihat antara ahli dalam kesalahan ada juga keterkaitan antara kebodohan dan hikmat ini. Jadi itu bisa menjadi satu bagian yang saya rasa bahwa boleh mungkin dijelaskan dulu nih, siapa yang bodoh, siapa yang berhikmat nih Pak Simbo. Baik Pak Pendeta. Jadi di sini ada kebodohan dan hikmat. Jadi Alkitab itu menunjukkan perbandingan yang konsisten antara kebodohan dan hikmat. Jadi di dalam ilmu pengetahuan itu sah-sah saja ya. Ilmu pengetahuan itu membuat atau menciptakan sesuatu ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah yang mereka lakukan itu adalah benar atau salah ya. Benar atau salah, baik atau jahat ya. Jadi bayangkan ketika orang menciptakan nuklir ya, kemudian bisa berbuat jahat karena nuklir itu dipergunakan untuk senjata nuklir, ataupun ilmu biologi menciptakan katakanlah bakteri yang berbahaya seperti yang terjadi saat ini. Banyak tuduhan bahwa COVID-19 ini adalah senjata biologis ya, ciptaan, kita tidak tahu. Tetapi ilmu pengetahuan itu kalau tidak bersumber dari firman Allah itu akan menjadi sangat berbahaya karena dia tidak memandang baik dan jahat, benar atau salah, dan cenderung untuk digunakan untuk sesuatu yang salah. Itulah yang dikatakan kebodohan. Jadi kenapa dikatakan kebodohan ya? Kenapa orang kata seseorang yang menyalahgunakan kepandaian Allah, kepandaian yang telah Allah berikan itu adalah suatu kebodohan. Saya pernah mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dia ada dua aspek yang saya katakan, aspek struktural dan aspek fungsional. Aspek struktural adalah bagaimana manusia diberikan kemampuan intelektual, rasional, bagaimana manusia diberikan kepekaan moral sehingga bisa membedakan yang mana yang benar dan salah, yang baik dan yang jahat. Manusia diberikan hati nurani, manusia diberikan kemampuan untuk menyembah Tuhannya. Tuhan memberikan itu semua. Tetapi ketika kita menyalahgunakan kepandaian itu kita dikatakan bodoh. Ya. Pertanyaannya, mengapa manusia menjadi bodoh dan sejak kapan manusia menjadi bodoh dan cenderung menjadi bodoh? Ya. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, itulah manusia mulai cenderung bersikap bodoh. Ya. Bagaimana hukum Taurat dibuat sebagai rambu-rambu, sudah diarahkan kita, tapi kita tetap langgar, itu kebodohan. Ya. Jadi itu bodoh menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Jadi ketika kita tidak menggunakan nalar kita tadi yang kemampuan dari aspek struktural tadi, itu kita bodoh. Ya. Itu yang dilakukan. Jadi setiap kebodohan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, dan karena dosa itu sendiri adalah pelanggaran atas hukum Allah. Dan apa itu hikmat? Ya. Hikmat itu seperti kalau saya katakan ya, seperti yang Salomo minta ya kepada Tuhan, dia doakan, dia meminta hikmat. Jadi hikmat itu tidak sama dengan pengetahuan, dan pengetahuan bukanlah hikmat. Jika pengetahuan diibaratkan sebagai kapal ya, kalau kita pengetahuan itu kapal dan hikmat itu adalah kompasnya. Jadi arah dan tujuannya. Kadang-kadang kelemahan kita itu bisa kita gunakan menjadi suatu kelebihan kita. Itulah hikmat. Jadi ketika kita melanggar, ketika kita tahu bahwa kita harus menghormati orang tua kita menurut perintah hukum Taurat itu, terus kita langgar, itu kita bodoh. Tapi kalau kita 111 dikali 1177, berapa nggak tahu, itu bukan bodoh. Jadi ini bodoh menurut firman Tuhan.
Jadi beda antara bodoh dengan sains dan ilmu pengetahuan dan kebodohan dengan dalam firman Tuhan, pengertian dari sisi Alkitab. Itu saja dulu Pak Pendeta. Mungkin ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini bagaimana Pendeta Linden melihatnya Pak Pendeta dari dua pembahasan ini, ahli dalam kesalahan, lalu antara kebodohan dan hikmat. Baik, terima kasih Pendeta Chris. Saya mungkin hanya memberikan gambaran aja Pak ya. Saya ulangi, belajar sains tidak salah. Menjadi seorang filsuf tidak salah. Tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan. Biarlah ilmu pengetahuan yang kita rangkai itu dengan berbagai metode supaya mungkin semakin sempurna pengetahuan itu, tetapi jangan sekali-sekali untuk melupakan Tuhan. Itu yang perlu mungkin kita dapatkan dalam pelajaran ini. Saya pernah membaca tulisan Pak mengenai Aristoteles dengan laba-laba. Aristoteles ini menyebutkan sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Aristoteles, filsuf Yunani ini, mengelompokkan laba-laba sebagai serangga berkaki 6. Sejak itu, selama 20 abad, satu abad itu 100 tahun. Ini 20 abad, Pak. Beratus-ratus tahun. Orang mempercayai bahwa laba-laba berkaki 6. Tidak seorang pun yang peduli untuk menghitungnya. Lebih daripada itu, siapa yang mau menantang Aristoteles yang hebat itu? Dia kan seorang filsuf kan, dan terkenal. Tetapi apa yang terjadi? Datanglah seorang ahli ilmu hayat. Namanya adalah Lamarck. Dia pencinta alam. Ia menghitung dengan teliti kaki laba-laba. Saudara, berapa kaki laba-laba yang sesungguhnya? Tepatnya adalah 8. Ini sama-sama ahli ini, pendeta. Mari kita lihat ini. Lamarck juga seorang ahli. Aristoteles juga seorang ahli. Dua-dua mereka ini mencoba memberikan pemaparannya melalui penelitiannya tentang apa yang mereka lakukan. Selama beratus-ratus tahun, berabad-abad, manusia, ya kan, manusia sepertinya siap untuk menerima bahwa laba-laba itu memiliki kaki 6. Ternyata setelah diteliti dengan baik, bahwa laba-laba kakinya bukan 6, tapi 8. Seperti ini adalah merupakan salah satu hikmat dunia yang mungkin boleh kita terima untuk kehidupan kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya saya garis bawahi tadi, kalaulah contohnya orang sains ini meneliti bagaimana ciptaan Tuhan ini sangat luar biasa, jangan melupakan penciptanya. Seharusnya Allah yang menciptakan itu yang harus ditinggikan. Lalu berikutnya yang perlu mau saya sampaikan mengenai kebodohan dunia. Di dalam firman Tuhan seperti apa yang tadi yang sudah disampaikan Pak Simbolon, Pak Ketua kita, sudah ada hukum yang ditetapkan oleh Allah. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita berada di dalam kebenaran. Tetapi walaupun ada hukum yang ditetapkan oleh Allah, manusia yang berdosa ini sering melanggarnya. Salah satu contoh mau kita bukakan dulu mengenai Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Kita lihat ini Pak ya. Di dalam hukum yang kedua disebut di sini, jangan membuat bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Berikutnya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu. Kalau manusia yang diciptakan oleh Allah. Allah yang menciptakan manusia. Lalu manusia membuat patung, merangkai patung. Yang lucunya manusia yang kurang sempurna ini, ciptaan ini juga menyembah ciptaan. Disitulah kita lihat ada kebodohan dengan kebodohan itu ya. Nah, kita diharapkan sebagai anak-anak Tuhan harus berhikmat. Karena hikmat itu hanya berasal dari Allah. Hikmat tidak akan pernah ada dari dunia. Hikmat itu hanya dari surga, dari Allah sendiri. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat. Sama seperti yang dibilang Pak Simbolo itu, Salomo adalah salah satu sosok yang sangat berharap dan bermohon kepada Tuhan supaya dia diberi, kita tidak akan pernah bisa melupakan sang pencipta kita bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib. Itu mungkin yang boleh saya sampaikan pendeta Pak Kris, silahkan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Lindon. Wah, ini luar biasa. Antara kebodohan dan hikmat juga sudah dijelaskan sangat baik sekali. Oke, lalu menjadi bagian terakhir ini menarik. Pak Eldi, bagaimana Pak Eldi melihat tentang Ayub? Tuhan menjawab Ayub. Di sana memang kitab Ayub ini sangat identik dengan gambaran semesta alam. Dan judulnya aja kekuasaan Tuhan di alam semesta ini. Bagaimana Pak Eldi melihat hal ini? Silakan di-unmute Pak Eldi. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Sebetulnya saya cuma tinggal menambahkan saja bahwa dari awal dan sampai diuraikan oleh Pak Lindon Situmorang, Bapak Pendeta kita, saya tinggal menambahkan saja memang cukup sangat sungguh luar biasa firman Tuhan yang kita diskusikan pada malam hari ini, yang mana kita cuma diingatkan karena begitu kuasa Tuhan ini sangat luar biasa. Kita akan jangan lupa kuasa Tuhan ini, Bapa Allah yang di surga mengutus anaknya yang tunggal. Di sini dituliskan firman Tuhan, jawab Tuhan kepada Ayub, kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jadi sudah bisa kita gambarkan atau kita bayangkan apa yang ada di alam semesta ini. Sang penciptanya siapa? Yaitu Bapa kita, Tuhan Allah yang ada di surga. Bermacam-macam planet yang ada di alam semesta ini. Jadi memang sungguh luar biasa. Apa yang saya katakan sungguh luar biasa? Kita cuman tinggal mentaati, menekuni di dalam firman Tuhan ini. Tuhan tidak minta banyak-banyak terhadap kita. Kita hanyalah cukup mengabdi atau mengakui bahwa Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana kuasanya kita sangat kita rasakan pada sampai detik saat ini. Yang di sini tertulis di ayat ketiga, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, akanku menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, ini satu peringatan. Jadi kalau kita kembalikan ayat ini sangat luar biasa. Tuhan selalu mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Supaya kita itu jangan lupa dengan kewajiban kita. Kita cukup menyembah, memuji, memuliakan Engkau, yaitu Allah. Apa yang dilarang Dia jangan kita lakukan. Nah, yang seturut dengan kehendak Tuhan itu betul-betul kita patuhi. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau yang mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Nah, kita diingatkan kembali. Sebetulnya di dalam ayat ini, firman Tuhan ini, dia selalu mengarahkan kita supaya agar kita betul-betul sudah diingatkan begitu
pengaruh Tuhan ini, Tuhan berkehendaknya berbeda. Maaf Pak Pendeta, sedikit saya bukan bersaksi tetapi ingin menyatakan jati diri saya. Saya dari Muslim. Saya baru belajar Alkitab ini. Walaupun saya beberapa tahun yang lalu saya dibaptis, puji Tuhan sekarang ini saya sudah mengenal Alkitab ini, firman Tuhan ini atas tuntunan dari pendeta dan Bapak pimpinan Simbolon di ketua di Stomo ini. Jadi pada dasarnya kalau saya simak dari awal pertama tadi dengan judulnya desain itu, sampai Pak Pendeta Situmorang menerangkan cuman satu kuncinya kita ini. Jangan sampai kalau pepatah mengatakan kita berjalan itu jangan sampai kita terpeleset. Akuilah Tuhan itu hanyalah satu-satunya yang harus kita sembah. Ikutilah 10 firman Tuhan itu yang di Keluaran 20 ini bahwa ini begini, ini begini. Jadi diuraikan. Jadi apabila kita kalau telah kita ikuti dan kita akui peraturan yang sudah dibuat oleh Allah dalam firman-Nya, saya yakin umat yang sisa ini akan bisa diselamatkan. Sementara itu yang bisa saya dapatkan, Pak Pendeta. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Aldi, terima kasih. Dan kita ini sudah di penghujung dari obrolan ini. Luar biasa Pak Aldi. Dan saya akan meminta kepada Pendeta Lindon coba memberikan kepada kita pemirsa mengunci pekan pelajaran kita ini bagaimana pendidikan dengan sains itu. Bagaimana Pak Pendeta? Mungkin juga boleh menambahkan dari peristiwa Ayub ini juga. Silakan Pak Pendeta untuk menjadi. Baik, terima kasih Pak. Saya mau sampaikan sedikit lagi mengenai pelajaran kita ini. Kata sains itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan scientia, yang berarti pengetahuan. Jadi orang yang mungkin yang disebut sebagai sains ini adalah mereka yang rindu untuk mencari dan menggali kebenaran-kebenaran sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Apakah, bagaimanakah, di manakah, ini mungkin yang muncul dalam pemikirannya. Sehingga dia meramu sedemikian rupa dengan metode-metode untuk boleh menyajikan lebih indah dan lebih baik. Makanya pengetahuan, sains, dan seni ini adalah merupakan salah satu kelompok yang sangat erat, saling mendukung satu dengan yang lain. Saya ulangi sekali lagi, belajar sains, belajar pengetahuan, belajar seni tidak salah. Tapi jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak sekarang ini para ahli yang menerima hadiah Nobel mengenai sains yang dia tunjukkan kepada dunia. Mereka boleh merangkai kata-kata yang begitu indah. Mereka boleh menyampaikan presentasi yang luar biasa. Dan bahkan mungkin banyak orang yang terkagum-kagum dengan penemuannya. Tetapi sayangnya, orang-orang sains itu adalah mereka yang ateis, yang tidak mempercayai Allah. Saya mau sampaikan kepada umat-umat Tuhan yang mengaku dia yang percaya kepada Yesus. Bagaimana seorang ateis yang tidak mempercayai Allah menceritakan sesuatu pengetahuan tentang apa yang dia temukan menurut pengertian dia. Kita harus dengan gampang untuk mempercayai itu. Sampai sekarang Pendeta Chris, saya nggak mempercayai bahwa manusia itu berasal dari monyet. Itu teori Darwin, Pak. Ya, teori Darwin. Saya sampai sekarang tidak mempercayai itu. Karena saya sudah mempelajari firman Tuhan. Allah berkata, pada mulanya, Allah menciptakan ini, segala sesuatunya. Allah menciptakan. Mungkin lebih dalam lagi,
Kalau kita mungkin membaca dalam Yohanes pasal yang pertama, boleh saya bacakan, ambil sedikit waktu pendeta ya. Disebutkan di sana. Pada mulanya Allah berfirman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau kita melihat daripada ayat ini, gak ada sesuatu tanpa daripada kuasa Tuhan. Allah sendirilah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, ataupun di bawah bumi. Kita sudah lihat bagaimana Tuhan menciptakan cakrawala, bintang bulan, dan lain-lain sebagainya. Mari, kalaupun ada contohnya pengertian dan penemuan-penemuan sains, menurut mereka bahwa fosil ini sudah berumur miliaran tahun katanya. Bagaimana kita harus bisa langsung percaya dengan itu, Pak Pendeta? Makanya kita harus lebih rajin, kita minta kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat. Mungkin di luar sepengetahuan sains, saya pernah waktu masih kuliah mendapatkan pelajaran seperti ini. Coba buktikan lewat sains. Seekor sapi warnanya hitam, makanannya rumput berwarna hijau. Kok bisa sapi ini mengeluarkan susu berwarna putih? Ini masih dalam penelitian ini, Pak. Bagaimana sains bisa membuktikan ini dan menyajikan ini, merangkai ini, sehingga itu bisa menjadi satu kebenaran. Sapi berwarna hitam, makanannya rumput berwarna hijau. Kok bisa sapi ini mengeluarkan susu berwarna putih? Kalau anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang dahsyat dan ajaib, dia akan meyakini itulah luar biasanya Tuhan itu. Jadi sains tidak mampu untuk menerangkan itu. Mungkin dari pelajaran-pelajaran yang lain, kita mungkin tanam sekuntum bunga. Kalau kita melihat prosesnya ini, sampai kepada dia mengeluarkan bunga, dengan tanah yang sama, kok bisa mengeluarkan bunga yang berbeda-beda? Kapan ini bisa dirajut ini? Warna kuning, warna hijau, warna ungu, warna merah, dan sebagainya. Kapan ini bisa? Tanahnya juga mungkin tanah yang tanah liat. Kok bisa mengeluarkan warna-warni? Sains tidak mampu untuk menerangkan itu. Kalau kita mungkin berbicara mengenai masalah tumbuhan, kita tanam katakanlah sebatang cabai. Kalau kita melihat ini rangkaiannya ini bertumbuh dia dari tanah yang sama sampai bisa dia mengeluarkan buah yang rasanya pedas. Tanahnya aja pun tidak ada rasa, tapi bisa mengeluarkan rasa yang pedas yang dikeluarkan oleh tumbuhan cabai ini. Sains tidak mampu untuk menerangkan itu. Hanya kita mempercayai bahwa itulah luar biasanya Allah yang kita sembah itu. Jadi jangan kita lupakan Allah dengan ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Ini mungkin yang boleh saya sampaikan, Pendeta. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menolong kita untuk lebih dekat mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang ajaib. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Wah, luar biasa ini. Ini analoginya tentang sains dan pengetahuan ini dengan membawa kepada penyembahan kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Terima kasih, sangat bisa dimengerti dan bisa dipahami. Baik, kita sudah tidak terasa ini luar biasa perjalanan obrolan kita, dan kita akan mengakhiri obrolan ini. Saya berharap saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan, ini akan menjadi sebuah pelajaran penting bagi saudara yang hidup di dunia penuh dengan pendidikan dan sains. Bawalah semuanya itu kepada penyembahan Sang Khalik Tuhan Pencipta kita. Dan saudara ketahui bahwa biarlah pelajaran ini saudara bisa selalu dengar di mana saja, melalui YouTube channel GMH KKI Putih Cabang Sutomo, dan juga Facebook serta media online lainnya. Maka di akhir dari acara obrolan rohani Sutomo ini, kita akan akhiri dengan doa. Saya berharap
kita juga semua yang menjadi narasumber akan terberkati atas obrolan ini. Dan maka dengan berakhirnya obrolan ini kita akan tutup dengan doa. Saya meminta dengan hormat Pendeta Lyndon Situmorang boleh berdoa kepada kita semua. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan keajaiban. Engkau adalah Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa ilmu keduniawian ini yang ditunggangi oleh setan akan membuat kami lebih jauh daripadamu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua, anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran ini, supaya kami dibekali dengan hikmat yang berasal dari surga, agar kami boleh mengerti bagaimana keajaiban Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan. Tuhan itu adalah dahsyat. Kami adalah ciptaan Tuhan yang mungkin penuh dengan keterbatasan, dengan dosa. Untuk itu Tuhan, perlengkapilah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyempurnakan firman yang sudah kami sampaikan pada malam ini, sehingga menjadi berkat bagi semua pemirsa dan juga yang mendengarkan. Tuhan Allah yang di surga, pada malam ini Tuhan, hamba-Mu khusus berdoa buat para narasumber, Bapak Asim Bolon sebagai Ketua Jemaat di Supomo, Bapak Boy Sitorus, Pendeta Deni Panjaitan, Pendeta Kris Pasuhu, Abang Edo, dan juga Bapak Eldi Alvin. Tuhan, kami adalah perpanjangan pembicaraan Tuhan untuk membahas firman ini. Meteraikanlah Tuhan firman ini di dalam hati kami supaya kami boleh mengerti dan lebih tahu bahwa Allah lah yang harus disembah dalam kehidupan kami. Walaupun banyak pengetahuan-pengetahuan yang bertaburan saat ini Tuhan, tetapi firman dan kebenaran-Mu adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak perlu harus artinya mendapatkan pemikiran-pemikiran yang lain. Kebenaran Tuhan adalah firman-Mu. Biarlah senantiasa Engkau akan menolong kami Tuhan untuk bertumbuh dalam kerohanian, supaya kami boleh lebih mengenal bagaimana rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini, yang mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka dan mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan bagi mereka. Khususnya anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat Supomo. Berkati mereka Tuhan supaya bertumbuh dalam kerohanian, sehingga hidup mereka semakin sempurna dalam kerohanian mereka dan semakin dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa ini Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Teristimewa pada malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, sehingga Tuhan akan boleh memberikan kesegaran, tenaga yang baru bagi kami, untuk kami boleh gunakan dalam hari-hari bekerja kami. Terima kasih untuk acara ini, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Lyndon Situmorang atas waktunya boleh bergabung dengan program obrolan rohani Sutomo, serta Pendeta Deni Panjaitan dan juga para anggota obrolan ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi, saudara-saudara pemirsa, di pelajaran pekan berikutnya, pelajaran rohani yang menarik lagi yang akan kita bahas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa lagi. God bless you. Bye-bye.